Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam pada Bu Amalia dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang rancangan supply chain networks, strategi berbasis model untuk manufaktur industri dirgantara. Oke, next. Yang pertama adalah introduction-nya terlebih dahulu. Jadi beberapa tahun terakhir ini dampak dari supply chain yang semakin efisien ini juga berdampak nih kepada daya saing perusahaan di bidang aerospace atau aeronautical atau kedirgantaraan. Nah, hal tersebut nih bisa dilihat dari komposisi part and service dari supplier terhadap final cost produk di bidang aerospace atau aeronautical tersebut yang awalnya 65%, terus growth sebesar 15% nih menjadi 80%. Nah, hal tersebut juga didukung dari perusahaan-perusahaan besar di bidang dirgantara seperti Boeing dan Airbus yang menggunakan joint venture strategi untuk supply chain mereka. Nah, dengan menjalin kerjasama dengan berbagai macam partnership, nah keuntungannya adalah risk sharing dengan partnership tersebut. Nah, tapi kerugiannya adalah EV delays karena banyak kerjasama dengan pihak-pihak lain di supply chain. Oke, next. Nah, berikutnya ini adalah flowchart dari supply chain network manufaktur aerospace, manufaktur di bidang kedirgantaraan. Yang pertama ada external suppliers, selanjutnya ada intermediate process, yaitu proses fabrication dan subassembly yang bisa dilakukan di domestic atau in-house facility ataupun overseas facility. Yang selanjutnya ada proses final assembly, lalu selanjutnya ada customers. Nah, di presentasi kali ini akan berfokus pada manufaktur wing box dari pesawat tersebut, yang dimana komponen-komponennya ada stringer, ada bisa dilihat di ilustrasi tersebut, ada stringer, ada ribs, ada spar, ada skin, seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke ilustrasi yang sebelah kiri, yang supply chain network-nya, untuk untuk pembuatan wingbox pesawat, yang pertama ada external suppliers, yang dimana perusahaan eksternal ini akan menyuplai raw material berupa aluminium ke fabrication facility. Nah, fabrication facility-nya ada dua opsi, bisa dilakukan di facility in-house facility atau domestic, atau juga bisa dilakukan di overseas facility. Nah, untuk wing box pesawat, ada beberapa komponen yang tidak perlu melakukan proses subassembly, seperti skin dan stringer. Jadi, setelah komponen-komponen tadi selesai difabrikasi, lalu dikirim lalu dilanjutkan di proses final assembly, yaitu proses penyatuan komponen-komponen tadi menjadi wingbox pesawat. Nah, setelah sudah selesai, baru dikirim ke pihak eksternal, yaitu customer. Oke, dalam presentasi kali ini akan dilakukan optimisasi menggunakan model Mixed Integer Linear Programming. Nah, di mana tujuannya ini untuk mencari tahu nih minimum cost terhadap supply chain network ini yang dapat memenuhi demand pattern yang sudah ditetapkan nantinya, seperti itu. Oke, next. Selanjutnya, Aerospace Supply Chain History. Pada tahun 1910-an, hanya terdapat transaksi material sederhana antara pembangun pesawat dan pemasok material. Kemudian berlanjut pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1960, ketika desain pesawat terbang, teknologi teknik produksi, serta lingkungan politik berevolusi, industri manufaktur pesawat terbang mulai mengalami perubahan. Kemudian selanjutnya pada tahun 1975, titik bifurkasi utama adalah dalam industri ini adalah ketika Airbus dibentuk untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan di Amerika Utara, dan perusahaan-perusahaan seperti Boeing beroperasi menggunakan produsen peralatan asli mendominasi rantai pasokan.
Pergerakan Total Quality Management atau TQM menjadikan rantai pasokan sebagai bagian dari strategi perusahaan serta penilaian risiko keseluruhan untuk risiko pasar, keuangan, dan teknologi. Dan ini semua merupakan awal dari rantai pasokan ke bagian kedirgantaraan secara modern. Next. Kemudian berlanjut ke tahun 1990, produsen pesawat komersial dihadapkan pada penurunan permintaan pasar dan mengalihkan fokus ke profitabilitas maskapai. Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengurangi biaya sehingga praktik rantai pasokan yang ramping sehingga praktik lean supply chain ini diimplementasikan secara luas. Kemudian terakhir pada pertengahan tahun 1990, program seperti Boeing 777 dan A340 diluncurkan dengan karakteristik baru dalam rantai pasokan mereka. Dan mereka menggabungkan pemasok khusus dari negara-negara pelanggan yang berharap untuk mendapatkan lebih banyak pangsa pada pasar luar negeri. Dan pada sampai saat ini, rantai pasokan telah benar-benar berevolusi dari transaksi material tunggal ke rantai pasokan global. Next. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Masih dalam literatur review, kemudian adalah strategic supply chain modeling. Pada tahun 1995, Geoffrin dan Powers itu memprovide detail review tentang strategic distribution system, yang dimana ada 6 area evolusi pada penerapannya. Yang pertama, logistik sebagai fungsi korporasi. Kedua, teknologi komputasi, algoritma, data development tools atau alat pengembangan data. 5 adalah kemampuan perangkat lunak dan bagaimana perangkat lunak dipergunakan pada perusahaan selama perancangan proses. Lalu pada 1997, Vidal dan Gottschalk itu melakukan penelitian yang berfokus pada industri otomotif secara global. Felsman, Ferber, dan Henrich pada tahun 2006 membahas tentang model-model produksi distribusi yang strategis dengan menyusun daftar model tersebut berdasarkan karakteristik global dan domestik rantai pasok secara tabular. Lalu di tahun 2001, Vidal dan Gottschalk juga membahas tentang menyangkut aspek rantai pasok berupa global transfer price. Next, please. Lalu di sini Manzini, Gamberi, dan Gebeni Grageteri tahun 2008 membahas adanya 3 design level dari permasalahan supply chain, yaitu perencanaan strategis berdasarkan rancangan jaringan pertama, yang kedua perencanaan teknis berdasarkan perancangan dan pengelolaan sistem pemenuhan, yang ketiga perencanaan operasi berdasarkan pada manajemen jaringan dinamis, di mana 3 level ini berfokus pada perencanaan strategis berdasarkan rancangan jaringan, sehingga ada objektif yang bersifat high level objektif, yaitu mendefinisikan jaringan, meminimalisasi biaya, dan memaksimalkan profit. Di mana keputusan-keputusan itu involve jumlah fasilitas, lokasi terkait, kapasitas manufaktur, dan alokasi permintaan pelanggan. Berikut. Dan pada tahun 2005, Gottschalk dan Felsman juga membuat model, yaitu rantai pasok industri dirgantara telah berevolusi menjadi sebuah sistem usaha patungan secara global, yaitu joint venture tadi, sehingga rancangan rantai pasok itu menjadi suatu hal yang kompleks, sehingga untuk mengimplementasikan model ini membutuhkan konfigurasi jaringan atau network configuration yang memiliki beberapa kriteria, yaitu beberapa periodenya, skenarionya, beberapa negara, dan beberapa fasilitas untuk formasi yang berbeda pada setiap rantai pasok. Next, please. Nah, sehingga untuk result dari model optimasi ini adalah jumlah lokasi, jumlah kapasitas, jenis fasilitas manufaktur, pengaturan pemasok, transportasi yang digunakan, jumlah material yang diangkut, jumlah material untuk diproduksi melalui sistem, dan informasi persediaan. Sehingga tujuan model ini adalah untuk meminimalisasi NPV atau net present value dari biaya atau cost, atau memaksimalkan net present value dari jumlah profit. Sehingga selanjutnya
kita akan membuat satu model dan supply chain model. Jadi model di sini pertama langkahnya adalah menentukan constraint. Di mana constraint pada pembahasan ini adalah adanya konversi persamaan berdasarkan bill of material atau BOM. Kedua, ada keterbatasan kapasitas. Ketiga, ada kendala kepuasan permintaan. Keempat, ada kendala konsistensi internal antara variabel keputusan. Ada kendala untuk kalkulasi intermediate values dan kendala konfigurasi tambahan. Sehingga tadi seperti dibahas tadi, dengan tujuan adalah meminimalisir jumlah total biaya jaringan, yang dimana meminimalisir total biaya ini didapat dari jumlah dari pembelian, transportasi, fabrikasi, perakitan, biaya modal dari pembukaan fasilitas manufaktur atau investasi dari pembukaan fasilitas manufaktur. Dan juga ada tujuan dari NPV dari total biaya, di mana total biaya ini didapatkan dari jumlah total biaya dengan discount rate pada tahun produksi. Dan metode-metode yang digunakan pada model ini adalah seperti disampaikan tadi pada introduction, bahwa tekniknya adalah mixed integer linear program sebagai metode untuk menghasilkan konfigurasi optimasi. Tapi ada juga tools yang digunakan seperti Microsoft Access, yang dimana digunakan untuk menyimpan data dan menyimpan output yang dihasilkan pada optimasi. Dan ada juga pemerasan pemrograman GNU Medproc yang digunakan untuk membaca data dan model files. Dan lalu ada GLPK, GNU Linear Programming Kit untuk memecahkan permasalahan linear programming, mixed integer programming, dan masalah yang terkait lainnya. Selanjutnya akan disampaikan tentang experimental results. Silakan. Ya, terima kasih Bang Melki. Saya ingin menjelaskan hasil dari penelitian tersebut, yaitu dari dalam industri penerbangan, sebagian besar desain pesawat dan biaya produksi yang terkait memiliki hak cipta atau hak paten masing-masing. Untuk membuat penelitian ini tersedia dalam publikasi akademik, semua data dari kotak sayap tempur yang umum diekstrapolasi dari model pesawat F-86 yang tersedia. Dalam literatur terbuka, dalam model ini, kuantitas produksi pasar diasumsikan memenuhi permintaan 2.000 unit wingbox selama 15 tahun produksi. Lalu, harga tenaga kerja yang dibandingkan dengan data yang diperoleh dari Biro Statistik Tenaga Kerja atau disebut BLS di Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Berdasarkan database BLS, biaya pemberi kerja untuk kompensasi karyawan pembuatan pesawat di Amerika Serikat adalah $63,02. Lalu selanjutnya data transportasi terkait didasarkan pada pencarian internet serta pendapat para ahli. Misalnya, tarif kontainer dari Cina ke Amerika Serikat diperkirakan sekitar $5.000 untuk kontainer berukuran 40 kaki. Lalu berikutnya ada informasi produk dalam hal ini, geometri dan berat wingbox dengan royal dan dengan dermawan diberikan oleh tim peneliti Laboratorium Desain Sistem Penerbangan atau ASDL di Sekolah Teknik Penerbangan di Georgia Tech. Sebagai dasar, wingbox memiliki berat 2.143 pound dan terdiri dari 18 strips dan 12 stringer, 2 spars dan 2 skin. Jam kerja produksi dan data biaya juga dihasilkan oleh tim SDL. Jadi dari tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk menunjukkan kemampuan model desain, rantai pasok, serta menguji perilaku model dari penelitian ini. Next. Dalam eksperimen ini, dampak perubahan harga tenaga kerja dalam model diselidiki. Biaya tenaga kerja luar negeri per jam dan dalam eksperimen ini ditingkatkan dari 10% menjadi 200% dari tenaga kerja domestik dengan tingkat ukuran 10%. Sedangkan semua parameter pun sama. NPV yang dihasilkan dari total biaya jaringan sebagai keluaran utama dari fungsi tujuan dalam model diplot pada gambar di bawah berikut. Ketika harga tenaga kerja di luar negeri meningkat, total biaya jaringan meningkat ke titik di mana harga tenaga kerja di luar negeri berada pada 100%, yaitu sama dengan harga tenaga kerja domestik. Untuk harga yang lebih rendah dari 100%, lebih banyak fasilitas luar negeri dipilih sebagai opsi yang lebih murah untuk menjadi bagian dari sistem dibandingkan yang tenaga kerja domestik.
Jika harga tenaga kerja luar negeri melebihi setitik 100%, biaya jaringan total bahkan ditetapkan saat harga tenaga kerja di luar negeri terus meningkat. Dengan landasan dari harga tenaga kerja menjadi satu-satunya parameter yang memungkinkan untuk berubah. Model optimasi sebagai biaya minimalisasi yang dihasilkan pembentukan rantai pasok, terutama membangun fasilitas domestik dan kurang atau tidak adanya fasilitas di luar negeri. Tren yang dihasilkan model sudah benar dan perilaku model sesuai prediksi. Lanjut. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan eksperimen kedua mengenai perubahan daripada demand yang telah diproduksi pada studi kasus ini. Di sini kita bisa lihat ada ada 3 jenis demand yang dieksperimenkan, yaitu tipe demand yang uniform, yang stagnan selama 10, 15, dan 20 tahun. Lalu juga ada jenis demand yang trapezoid, sama juga 10, 15, dan 20 tahun, dan demand yang berbentuk segitiga, di mana demand itu akan naik secara runcing gitu lalu turun gitu. Nah, dan di sini dari eksperimen ini kita akan mengukur NPV daripada cost yang digunakan, dan secara konsisten NPV yang diperlihatkan di sini adalah setiap jumlah produksi demand yang lebih panjang, yang masa demand itu lebih panjang yaitu 20 tahun, itu menunjukkan NPV yang lebih rendah. Dan di sini juga ditunjukkan di grafik yang nomor 4 ini juga bahwa NPV daripada demand yang uniform itu cenderung lebih rendah daripada yang triangle. Triangle itu memiliki NPV yang lebih tinggi, dan trapezoid itu memiliki NPV yang lebih di antara triangle dan uniform. Nah, di sini kita bisa lihat gitu bahwa produksi masa demand yang lebih panjang selama 20 tahun itu NPV cost-nya lebih rendah. Itu karena kita jadi perusahaan jadi tidak perlu untuk menginstall production capacity lebih besar pada awalnya gitu. Sehingga karena penghitungan NPV itu adalah mendiskon nilai investasi di awal gitu, karena sekarang masa demand lebih panjang sehingga nilai investasi awal jadi lebih rendah dan lebih terdistribusi. Jadinya selama 20 tahun itu NPV daripada cost kalau misalnya kita discount back itu akan menjadi lebih rendah gitu. Oleh karena itu tracknya menjadi konsisten untuk demand yang lebih jauh, itu akan memberikan NPV yang lebih rendah gitu. Lalu juga mengapa demand profile yang segitiga itu lebih paling tinggi NPV-nya daripada jenis permintaan distribusi yang uniform, itu karena pada saat permintaan yang tinggi itu masuk bentuk segitiga, itu permintaan yang tinggi itu terjadi, jadi permintaan yang tinggi itu terjadi lebih awal gitu. Jadi cost yang dikeluarkan juga lebih awal keluar, sehingga jika kita melakukan perhitungan NPV itu akan membuat NPV cost ini jadi lebih tinggi gitu, sehingga itu menjadi kurang baik ketimbang yang distribusi yang uniform. Begitu. Next, berikutnya. Nah, eksperimen ketiga yang dilakukan tuh adalah melakukan perbandingan apakah kita lebih baik membeli bahan baku atau kita membuat bahan bakunya gitu. Nah, di sini ada 3 faktor yang diperhatikan pada eksperimen ini. Yang pertama adalah biaya pemesanan yang ditawarkan oleh supplier. Tentu saja biaya pemesanan itu menjadi faktor yang utama gitu yang kita bisa pertimbangkan jika kita ingin membeli atau kita ingin membuat sendiri kompartemen itu untuk sebuah produksi. Lalu yang berikutnya adalah capital cost atau modal yang digunakan untuk mengeliminasi jika fasilitas telah ada gitu. Jadi contohnya di studi kasus ini diberi contoh jika sebuah PT itu memerlukan bahan baku B, lalu dia udah punya fasilitinya, saat dia ingin merubah keputusannya untuk menjadi membeli daripada memproduksi, dia harus mengeliminasi fasiliti yang udah ada gitu. Jadi dan biaya-biaya untuk mengeliminasi dan juga biaya-biaya yang udah dikeluarkan sebelumnya untuk membangun fasilitas ini itu menjadi pertimbangan juga gitu untuk memperhitungkan NPV daripada cost-nya gitu. Lalu yang ketiga adalah juga tingkat diskonto atau discount rate yang digunakan untuk menghitung NPV-nya gitu. Nah, di sini eksperimen ini akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya, dan saya akan memberikan beberapa range yang digunakan gitu. Jadi pada eksperimen berikutnya itu ada range untuk biaya pemesanan itu sekitar 20-200% daripada baseline yang digunakan pada studi kasus ini untuk nilai pemesanannya. Maksudnya harga bahan bakunya gitu. Lalu yang berikutnya adalah capital cost-nya itu sekitar 0,5 sampai 2 kali
yang digunakan pada studi kasus ini. Jadi kalau misalnya 0,5 berarti pada eksperimennya itu harga yang digunakan, maksudnya capital cost yang diperlukan itu setengah daripada baseline. Kalau misalnya 2 kali itu berarti 2 kali daripada baseline. Lalu discount rate-nya yang digunakan juga 0-12%, di mana baseline kasusnya itu adalah 5,8%. Nah, berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Rainer daripada eksperimen ini. Oke, terima kasih Mas Rian. Untuk selanjutnya ini masih dalam eksperimen 3 di mana ada dilakukan 2 case. Case pertama itu kita mau melihat efek dari discount rate terhadap baseline dari capital cost-nya dan efek terhadap purchase price-nya, efek dari purchase price terhadap baseline dari capital cost. Dapat dilihat pada grafik di mana dalam memperoleh grafik ini ditetapkan bahwa diskon rate-nya seperti dijelaskan tadi sebelumnya bahwa ditetapkan 5,8% dan capital cost-nya berada pada baseline value. Ketika hal ini dilakukan maka dapat dilihat grafiknya bahwa ketika purchase price berada pada 20-40% dari baseline biaya produksi, maka semua WBS dibeli dari external supplier. Begitupun sebaliknya ketika purchase price-nya meningkat, maka in-house facility mulai dibuka untuk mengurangi total system cost-nya. Nah, dapat dilihat pada grafik juga bahwa ketika purchase price menyentuh angka 200%, maka baseline dari biaya produksi menyentuh angka 200% dari baseline biaya produksi, maka semua WBS harus diproduksi sendiri. Nah, selain itu juga dilihat efek dari discount rate terhadap NPV-nya, di mana grafiknya menunjukkan tren penurunan dari variasi diskon rate terhadap purchase price. Ketika diskon rate-nya meningkat, maka NPV-nya akan menurun. Begitupun hal sebaliknya, harga NPV dari sebuah total biaya meningkat dengan menurun diskon rate. Oke, untuk case kedua, di sini berbeda dari case pertama, di mana case kedua ini dia berpatok terhadap capital cost yang memiliki faktor 1,1. Kenapa dipilih faktor 1,1? Hal ini menggambarkan sensitivitas dari model terhadap perubahan parameter. Capital cost-nya bervariasi dari 0,5 sampai 2. Dari grafik di bawah ini bisa dilihat ada case 1 dan case 2. Case 1 untuk garis yang tebal dan case 2 untuk garis yang putus-putus. Di mana pada garis putus-putus dapat dilihat perubahan kenaikan harga pembelian membuat NPV meningkat. Begitupun pada case 1 yang ditunjukkan oleh garis tebal. Jadi hampir tidak ada perbedaan, hanya sedikit terlihat dari dari slope dan kurvaturnya. Nah, dari parameter yang ada, grafik 3D juga dibuat dengan menggabungkan 2 variabel, yaitu variabel perubahan harga pemesanan dan perubahan diskon rate terhadap NPV-nya. Di mana dari grafik 3D tersebut juga dilihat trennya sama. Jadi hanya ada perbedaan antara slope atau kemiringan dan kurvatur atau kelengkungan dari grafik tersebut. Selanjutnya untuk kesimpulan bisa dijelaskan? Dari berbagai penjelasan yang telah disampaikan, maka ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai konklusi. Desain strategis dari sebuah jaringan rantai pasokan atau supply chain network ini merupakan tugas yang menantang bagi organisasi manapun, khususnya bagi perusahaan kedirgantaraan. Untuk memenuhi tantangan di atas, membuat metode formal untuk memodelkan rantai pasokan adalah esensial bagi sebuah daya saing dan juga keberhasilan dari sebuah perusahaan. Penelitian ini membuat terobosan baru dalam menjembatani pesawat terbang sebagai sebuah produk dengan disiplin ilmu rantai pasokan sebagai sebuah proses yang dimana keduanya dihubungkan pada saat fase desain awal. Model desain rantai pasokan strategis membantu menjawab pertanyaan tingkat tinggi seperti keputusan apakah hendak membuat atau membeli, apakah mengalokasikan atau
memiliki lokasi fasilitas manufaktur, dan juga menentukan kapasitas produksi. Model matematika menggunakan program linier bilangan bulat campuran untuk mengoptimalkan minimalisasi biaya total jaringan. Isi dan struktur model adalah fleksibel dan komprehensif. Studi kasus penggunaan model dibangun untuk merancang jaringan rantai pasokan untuk wings box pesawat tempur yang generik, dan ini dapat diperluas untuk memasukkan data yang lebih banyak. Beberapa percobaan dilakukan untuk memeriksa perilaku model. Dengan mengubah input, net present value biaya jaringan total yang dihasilkan memberikan gambaran dampak parameter pada konfigurasi sistem rantai pasokan. Ketersediaan data dalam model akan mengaruhi ketepatan hasil. Dari penelitian ini masih dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut sehingga bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi. Terima kasih.